Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aditya ingin mempresentasikan sebuah jabatan konten direktur. Apa sih jabatan konten direktur itu? Jabatan konten direktur adalah peran strategis yang bertanggung jawab merancang strategi konten selaras dengan tujuan bisnis, memastikan konsistensi nada dan gaya, serta mengawasi tim kreatif. Mereka berkolaborasi dengan tim pemasaran untuk distribusi konten dan memanfaatkan tren pasar serta teknologi guna menciptakan konten yang relevan dan menarik bagi audiens. Ya, dalam video kali ini saya akan membahas peran dan tanggung jawab konten direktur, indikator kinerjanya, tantangan dan hambatan, soft kompetensinya, kompetensi teknis, modul pelatihannya, rancangan program pelatihan, pengalaman kerja dari seorang konten direktur, jenjang karirnya, dan program pengembangannya. Peran dan tanggung jawab dari seorang konten direktur: yang pertama, mengembangkan strategi konten; yang kedua, mengawasi produk konten; yang ketiga, memastikan konsistensi brand dan pesan; yang keempat, memimpin tim kreatif; yang kelima, berkoordinasi dengan departemen lain; yang keenam, menganalisis performa konten; yang ketujuh, adaptasi terhadap tren dan teknologi; yang kedelapan, mengelola anggaran produksi; yang terakhir, kepatuhan terhadap regulasi. Ya, berikut ini adalah indikator kinerja dari jabatan konten direktur. Yang pertama, teks kualitas konten, standar tinggi sesuai panduan editorial dan merek. Yang kedua, engagement rate, interaksi audiens seperti like, share, dan durasi keterlibatan. Yang ketiga, pertumbuhan audiens, peningkatan pemirsa dan pengikut di platform digital. Yang keempat, ROI-nya, rasio antara biaya produksi dengan manfaat yang dihasilkan. Yang kelima, brand awareness, peningkatan kesadaran merek melalui distribusi konten. Yang keenam, SEO performance, peningkat dan lalu lintas organik dari pencarian online. Yang ketujuh, kepatuhan deadline produksi dan publikasi konten sesuai jadwal. Yang kedelapan, kualitas leads yang relevan dan potensial untuk bisnis. Yang terakhir, cost efisiensi biaya dalam produksi konten yang memberikan dampak maksimal dengan anggaran minimal. Ya, tantangan dan hambatan dari seorang jabatan konten direktur: yang pertama itu tantangan menjaga konsistensi konten di berbagai platform. Yang kedua, mengelola ekspektasi pemangku kepentingan. Yang ketiga, menghadapi perubahan teknologi dan tren. Yang keempat, keterlibatan anggaran dan sumber daya. Yang kelima, mengukur efektivitas konten. Dan yang terakhir, tingkat persaingan yang tinggi pastinya. Ya, soft kompetensi dari sebuah jabatan konten direktur: yang pertama adalah kepemimpinannya atau leadership. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi atau communication skill. Yang keempat, manajemen waktu, time management. Dan yang terakhir, pemecahan masalah atau problem solving skill. Ya, berikut kompetensi teknis dari jabatan konten direktur. Yang pertama, penguasaan alat analitik atau analytic tool. Yang kedua, manajemen proyek atau project management. Yang ketiga, pemahaman SEO, search engine optimization. Yang keempat, kemampuan dalam alat desain dan pengeditan konten. Yang terakhir, penguasaan konten manajemen sistem atau CMS. Ini adalah modul pelatihan dari jabatan konten direktur. Yang pertama, strategi konten. Yang kedua, manajemen tim kreatif. Yang ketiga, penulisan dan penceritaan, storytelling. Yang keempat, pemahaman CEO dan analisis konten. Yang kelima,
platform media dan tren digital. Yang keenam, manajemen proyek konten. Dan yang ketujuh, pemahaman tentang hak cipta dan kepatuhan legal. Ya, rancangan program dari jabatan konten director sendiri, yang pertama peran dan tanggung jawab konten director, yang kedua strategi pemasaran konten, yang ketiga pengembangan brand dan storytelling, yang keempat manajemen kreatif dan kepemimpinan, yang kelima manajemen proyek konten, yang keenam pengoptimalan CEO dan media sosial, yang ketujuh inovasi dan tren konten, yang kedelapan analisis kinerja konten dan pengambilan keputusan berbasis data, yang kesembilan hak kekayaan intelektual dan produksi konten, dan yang terakhir manajemen krisis di media sosial. Ya, ini adalah pengalaman kerja dari seorang jabatan konten director. Yang pertama dari 0 sampai 2 tahun atau yang disebut dengan junior content creator. Yang pertama itu fokus utamanya belajar dasar-dasar pembuatan konten seperti menulis artikel, blog atau konten media sosial. Yang kedua dari 2 sampai 5 tahun atau yang disebut dengan senior content creator. Fokus utamanya di sini beralih ke peran strategis, merencanakan dan mengelola konten di berbagai platform. Dan yang ketiga 5 sampai 7 tahun atau yang disebut dengan content manager. Fokus utamanya mengelola tim kreatif dan mengawasi produk hingga distribusi konten. Yang keempat 7 sampai 10 tahun atau senior content manager. Fokus utamanya mengembangkan strategi konten perusahaan secara keseluruhan dan memimpin koordinasi lintas departemen. Ya, jenjang karir untuk menuju seorang content director, yang pertama itu junior content writer, membutuhkan 1 sampai 2 tahun. Tugas utamanya membuat konten teks, visual atau multimedia. Yang kedua keterampilan penulisan, storytelling, dasar CEO, adaptasi gaya brand. Dan yang kedua senior content creator atau copywriter, membutuhkan 1 sampai 3 tahun. Tugasnya membuat konten dengan pemahaman audiens yang lebih dalam dan memimpin proyek kecil. Keterampilan strategi konten, editorial kalender, kolaborasi lintas tim. Dan yang ketiga konten strategis, membutuhkan waktu 2 sampai 4 tahun. Yang tugas pertamanya itu merancang strategi konten, mengelola pembuatan dan distribusi konten. Keterampilan strategi editorial, analitik konten, kolaborasi lintas departemen. Dan yang keempat konten manager, membutuhkan 3 sampai 5 tahun. Tugas utamanya mengelola tim kreatif dan strategi konten multi kanal, memantau performa. Yang keterampilannya kepemimpinan, evaluasi kinerja, pengelolaan anggaran. Dan sini ada yang kelima ada senior content management manager, 2 sampai 4 tahun, memimpin strategi konten skala besar dan memastikan kolaborasi lintas fungsi. Keterampilan manajemen proyek besar, strategi jangka panjang, koordinasi lintas tim. Yang keenam terakhir content director, membutuhkan waktu 5 sampai 10 tahun. Tugas utamanya memimpin strategi konten perusahaan, mengelola anggaran dan mengevaluasi keberhasilan kampanye. Keterampilannya yaitu kepemimpinan besar, keputusan strategis, wawasan tren, pemasaran dan teknologi. Dan yang terakhir program pengembangan sesuai jenjang karir. Program pengembangan karir menuju content director, di sini ada beberapa level dari level 1 sampai level 6. Yang pertama level 1 content creator atau junior content writer.
membutuhkan waktu 6 sampai 12 bulan. Tujuannya menguasai dasar-dasar pembuatan konten, storytelling, dan SEO. Pelatihannya penulisan dasar SEO, alat teknis, Google Analytics dan WordPress. Evaluasinya tes membuat konten berbasis SEO dan laporan analisis. Level 2 senior content creator atau copywriter di 12 sampai 18 bulan. Tujuannya membuat konten strategis dan bekerja sama dengan tim kreatif. Pelatihan di sini strategi konten, SEO lanjutan, kolaborasi tim, dan evaluasinya kelola kampanye konten strategis dan laporan kinerja. Dan di level 3 ini konten strategis dalam waktu 18 atau 24 bulan. Tujuannya merancangkan dan mengelola strategi konten lintas platform. Pelatihannya strategi jangka panjang, evaluasi kinerja, kolaborasi lintas departemen, dan dievaluasinya rancang strategi multi platform dengan KPI-nya. Dan level 4 content manager dalam waktu 24 sampai 36 bulan. Tujuannya memimpin tim kreatif dan kampanye besar. Pelatihannya manajemen tim, kampanye besar, pengukuran ROI-nya. Evaluasinya kelola kampanye besar dan laporkan ROI-nya. Dan di level 5 senior content manager dalam waktu 24 sampai 36 bulan. Tujuannya memimpin tim besar dan menyusun strategi jangka panjang. Pelatihannya manajemen tim besar, strategi konten jangka panjang, pengelolaan anggaran. Evaluasinya membuat strategi konten menyeluruh dengan koordinasi lintas fungsi. Dan yang terakhir level 6 content director, butuhkan waktu 5 sampai 10 tahun pengalaman. Tujuannya memimpin strategi konten perusahaan, inovasi, dan relevansi industri. Pelatihannya pembimbingan strategis, inovasi konten, analitik tingkat lanjut, dan yang terakhir evaluasi strategi konten korporat dengan evaluasi KPI tahunan. Ya, sekian itu saja presentasi tentang jabatan sebuah konten director dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.